Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, review Manchester United menahan imbang tuan rumah Crystal Palace. Kalau dari hasil, ya ini hasil seri, hasil yang nanggung. Artinya menang enggak, kalah juga enggak. Jadi reaksi mungkin berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi kalau menurut gua dari cara Manchester United bermain ya, jelas ada peningkatan, jelas ini membuat gua happy. Bagaimana Manchester United secara keseluruhan, secara total ini dominan di pertandingan ya. Bahkan kalau melihat di babak pertama, mungkin 40 menit itu Manchester United memiliki pertandingan tersebut. Bukan hanya menguasai possession, tapi juga peluang-peluang besar yang diciptakan. Jadi ada 9 total shots, dengan 5 itu adalah peluang besar, dan memaksa Dean Henderson melakukan 5 penyelamatan. 2 diantaranya diselamatkan oleh mistar gawang ya, yaitu dari Garnacho, dan juga kemudian ada sepakan dari Bruno Fernandes. Dari situ menurut gua itu merupakan ketidakberuntungan. Karena tim sepak bola menurut gua ketika mereka bermain bagus, mereka akan berusaha menciptakan momentum serta peluang-peluang bagus. Dan ketika peluang itu diciptakan dan on target, artinya bisa mengarah ke gawang lawan, ya ini hal yang salah satu hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi ketika penjaga gawang tim lawan, yang by the way kalau gue lihat ini memiliki rating paling tinggi kalau gue lihat di SofaScore ya, ini menunjukkan betul bagaimana arah permainan sebenarnya, di mana Dean Henderson tampil on fire, melakukan banyak penyelamatan. Di awal pertandingan ya, gue sebenarnya meragukan lini tengah Manchester United ketika, dan mungkin bukan hanya gue tapi mungkin banyak juga fans Manchester United dan juga Sobat Football United ketika melihat kok Kobbie Mainoo dengan Christian Eriksen, kok bukan Ugarte dengan Casemiro ataupun dengan pemain lainnya, di mana Manuel Ugarte. Jadi ada keraguan-raguan di situ. Tapi ternyata gue secara ringan amatiran, gue harus fair. Yang tadinya gue ragukan, gue mengakui salah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag tepat. Dia memilih komposisi yang pas. Manchester United 40 menit di babak pertama menguasai jalannya pertandingan. Crystal Palace dibuat tidak berkutik ya. Susah buat mereka ingin build up, ingin bermain direct. Mereka ingin mengandalkan fisik. Mereka kalah menurut gue secara permainan, kalah telak dari Manchester United di babak pertama. Momentum Manchester United ada di babak pertama menurut gue, dengan sedemikian banyak ya peluang yang mereka berhasil ciptakan. Tapi ketika sekali lagi penjaga gawang tim lawan tampil gemilang, ya inilah sepak bola, mungkin bisa dibilang inilah ketidakberuntungan. Dan kalau gue melihat angka dari SofaScore, expected goals Manchester United di babak pertama itu 1,4. Artinya lebih dari 1 gol ya, di antara 1 sampai 2 gol. Ini menunjukkan bahwa ya Manchester United punya momentum yang besar untuk bisa mencetak gol. Tapi ketika sekali lagi ya mistar gawang ikut menjadi penghalang, kiper lawan juga tampil gemilang. Memasuki babak kedua, yang gue khawatirkan adalah siapa duluan yang berhasil memegang momentum ya, terutama di 10-15 menit awal. Gue khawatir ada sesuatu yang kendor dari Manchester United. Sempat ada beberapa momentum ya dari Crystal Palace, tapi secara keseluruhan Manchester United tetap bisa mengontrol pertandingan, walaupun Crystal Palace lebih solid menurut gue di babak kedua. Mereka pun juga lebih tajam dalam melakukan serangan, dan mereka sempat juga mendapatkan peluang-peluang besar ya. Tercatat kalau dari SofaScore ini ada 3, di mana Eberechi Eze sempat juga mengancam ya kan, dan beberapa pemain lain. Ada double save yang dilakukan oleh Andre Onana. Menurut gua double save yang luar biasa. Bagaimana Andre Onana ini ya menunjukkan kelasnya ya, sekaligus juga menjawab keraguan terkait dengan daya save dari Andre Onana. Setelah dia melakukan double save tersebut, bahkan Lisandro Martinez dan gua lupa Dalo dan Mazraoui ikut merayakan ya, karena memang itu sangat krusial.
Nah, di pertandingan sepak bola, dan sempat gue singgung juga di live commentary by the way, Manchester United ini harus mencetak gol. Kenapa? Karena jalannya pertandingan ini tidak akan sama, dinamikanya tidak akan sama. Ketika mereka gagal mencetak gol, berarti ada apa ya? Ya, sedikit frustasi mungkin, situasi fisik yang menurun, dan kepercayaan diri yang bertambah di kubu Crystal Palace. Sehingga mereka bisa saja mencari-cari momentum, dan ketika mereka mendapatkannya, ini bisa menjadi suatu yang berbahaya. Ini menjadi salah satu kekhawatiran gue, terutama di babak kedua. Kenapa? Musim lalu Manchester United di situasi-situasi seperti itu sering hilang fokus. Sering akhirnya ya tim lawan bisa mencetak gol. Namun ini tidak terjadi di pertandingan tadi. Mereka tetap solid, tetap fokus ya, walaupun ya ada peluang juga dari Crystal Palace. Tapi di babak kedua, ya segala sesuatunya menurut gue masih bisa dikontrol oleh Manchester United. Terkait dengan pemain-pemain di atas lapangan, menurut gue semua memiliki peran. Gua melihat ya mereka tampil agresif, mereka berusaha membangun betul-betul dari bawah, mengontrol pertandingan, mengontrol tempo, mereka tidak terburu-buru, ada kalanya mereka bermain direct. Hanya saja dari sisi ketajaman, gua menilai di babak kedua nih ada penurunan. Bagaimana Alejandro Garnacho ada penurunan ya penampilannya. Rashford pun ketika dimasukkan juga ya tidak setajam ketika menghadapi Barnsley. Gue curiga nih karena memang Crystal Palace jauh lebih terkonsolidasi, jauh lebih solid di babak kedua. Nah, hasil 1 poin 0-0 jika dibandingkan dengan musim lalu, jelas ini ada kemajuan ya. Musim lalu kalah 4-0. Ada beberapa hasil positif tetap yang bisa gue ambil di pertandingan ini ya. Oke, kalau jika ingin dibahas hasil sesuatu yang negatif ya, oke, Manchester United gagal mencetak gol, gagal memanfaatkan momentum dan bla bla bla. Tapi gue tidak ingin terlalu membahas hal tersebut ya. Gue juga tidak ingin terlalu membandingkan Manchester United dengan tim lain. Gue ingin membandingkan Manchester United dengan Manchester United dulu. Artinya musim lalu mereka kalah berantakan 4-0. Musim ini ada kemajuan dari sisi itu. Mereka lebih bisa mengontrol pertandingan, menguasai jalannya pertandingan juga ya, possession, peluang dan lain-lain. Tempo juga mereka atur. Lalu hal positif lainnya adalah clean sheet. Ini merupakan 3 clean sheet secara beruntun bagi Manchester United. Di mana menurut gue ini juga hal positif loh, tidak bisa dianggap remeh ya. Clean sheet Manchester United 3 secara beruntun. Artinya apa? Lini belakang dari Manchester United semakin solid. Yes, gue tahu Crystal Palace tetap bisa menciptakan beberapa peluang, dan itu normal di jalannya pertandingan sepak bola ya. Tidak ada tim ketika 90 menit terutama di Premier League tidak bisa menciptakan peluang sama sekali lawan, ya enggak demikian. Dan Manchester United sempat memaksakan hal tersebut sepanjang 40 menit kurang lebih di babak pertama. Hal yang menurut gue fantastis, luar biasa. Hanya saja itu tadi ya, mereka tidak beruntung, tidak bisa mencetak gol. Secara keseluruhan mereka tampil oke ya, tampil ya bagus. Hanya saja ya itu tadi, ada ketidakberuntungan dalam mencetak gol. Pemain terbaik menurut gue Dean Henderson, jelas fantastis ya penampilan. Tapi kalau dari Manchester United sendiri, gue melihat ya ada beberapa pemain yang tampil bagus. Mungkin gue melihat Christian Eriksen sih tampil luar biasa di pertandingan tadi. Hanya saja memang dia ada penurunan fisik, sehingga Erik ten Hag pun menurut gue juga tepat ketika melakukan pergantian. Christian Eriksen ditarik digantikan oleh Ugarte ya, supaya ada tenaga berlebih juga di lini tengah, di mana Crystal Palace ingin memenangkan lini tengah di babak kedua. Ya, situasi positif juga Rasmus Højlund sudah bisa ditunjukkan, sudah bisa dikembalikan ya. Artinya dia sudah bisa bermain dari cedera yang cukup lumayan, mendapatkan menit bermain. Ini merupakan kabar positif. Mason Mount sudah ada di bangku cadangan, menurut gue ini juga kabar positif ya. Artinya pilihan semakin banyak. Hanya saja ya dianggap ketajaman, harus mengasah ketajaman, bisa enggak. Karena gue melihat ya banyak yang sudah on target, tapi sekali lagi ketika tim lawan kipernya tampil gemilang ya, inilah situasi yang harus dihadapi kadang-kadang di dalam dunia sepak bola. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara hasil yes and no, tapi secara permainan gue puas sih dengan apa yang ditunjukkan oleh Manchester United di pertandingan tadi menghadapi Crystal Palace. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.